Baik, kita akan langsung ke Bung Kesit untuk melanjutkan dialog tadi bersama dengan dua narasumber kita. Bung Kesit, ada yang bilang bahwa Australia ini kemarin sedang kurang beruntung karena bermain hanya dengan 10 pemain. Kemudian juga kalau kita melihat ke belakang, tim Arab Saudi juga katanya sedang kurang bagus performanya sehingga Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi. Apakah Anda setuju? Memang kondisi lawan-lawan Indonesia dalam laga-laga ini sedang kurang bagus ataukah memang kondisi timnas kita yang sedang prima-primanya? Iya, saya lebih menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang memang pada saat penampilan pertama menghadapi Saudi Arabia memang tampil begitu memukau ya, tampil begitu baik, bahkan mampu memberikan sebuah tekanan yang begitu luar biasa kepada Arab Saudi. Ya Arab Saudinya memang menurut saya tampil tidak terlalu optimal ya, tapi ya itulah dalam sepak bola sesuatu yang kemudian ya lawan yang kemudian membuat blunder, lawan yang kemudian membuat kesalahan dengan misalnya tidak tampil secara optimal, ya itu menjadi keuntungan tersendiri untuk tim Indonesia yang memang menurut saya tampil begitu perkasa. Hanya saja terlepas dari kalau kita balik ke Australia, terlepas dari kekalahan Australia atas Bahrain, Australia tetaplah Australia, Australia yang memiliki tim yang menurut saya sangat berpengalaman ya. Mereka juga diperkuat banyak pemain yang berkiprah di klub-klub ternama di Liga Eropa ya. Sebut saja misalnya Ryan Matthew, penjaga gawang mereka yang tampil bersama AS Roma di Serie A. Kemudian Alessandro Circati misalnya, lini pertahanan Australia yang bermain untuk Parma ya. Atau Kensi, Kucini Yengi misalnya yang tidak tampil dalam pertandingan menghadapi Indonesia karena kemarin mendapatkan kartu kuning. Dia adalah pemain yang berkiprah bersama tim EFL di Liga Inggris bersama Portsmouth ya. Australia tetaplah tim yang harus diwaspadai. Tadi saya katakan bahwa setelah kekalahan dari Bahrain, pasti Australia tidak ingin kemudian mengulang kesalahan yang sama ya pada saat menghadapi Indonesia. Nah, Australia setelah kekalahan itu memang sialnya harus menghadapi Indonesia di Jakarta yang notabene Indonesia baru saja sukses menahan imbang Saudi Arabia ya. Artinya ini tentunya menjadi pemikiran tersendiri bagi Australia bahwa mereka tidak akan kemudian menganggap remeh Indonesia walaupun dalam pertemuan terakhir di Piala Asia mereka unggul dengan skor cukup telak pada saat itu 4-0 ya. Tapi dengan keberhasilan Indonesia menahan Saudi kemudian kekalahan Australia atas Bahrain, saya melihat justru Australia pasti akan ekstra hati-hati. Australia akan membuat penampilan mereka untuk tidak seperti ketika menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Baik, Bung Sumarji, Australia tidak bisa dianggap enteng karena mereka sedang bersiap-siap dalam tanda kutip balas dendam ke Indonesia. Nah, untuk line up-nya nih, Bung Sumarji, apakah bisa dipastikan mungkin mirip-mirip seperti yang kemarin melawan Arab Saudi atau nanti akan ada utak-atik sedikit oleh STY? Yang pertama yang perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Bung Kesit tadi memang benar. Jadi dan itu pun sudah kita tekankan, kita sampaikan kepada para pemain. Tadi pagi juga ketika kita kumpul juga sedikit kita berikan penekanan kepada para pemain, jangan menganggap remeh tim lawan yang akan kita hadapi karena memang yang pasti kita ini kesulitan selama ini menang melawan Australia dan itu juga dipahami oleh teman-teman semua, maka teman-teman para pemain juga betul-betul mempersiapkan itu dengan baik gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya berkaitan dengan line up, ya tentu itu belum saatnya untuk kita sampaikan sekarang kan masih jauh lah ya. Karena kan masih ada beberapa hari, tentu kan masing-masing person itu kan punya kualitas yang berbeda-beda. Tentu itu akan kita sesuaikan sehingga kita ketika meline up-kan para pemain itu tepat sesuai dengan strategi yang akan kita jalankan. Saya kira itu. Oke, Bung Sumarji, memang belum bisa dibocorkan sekarang ya untuk line up-nya. Tapi kalau kita melihat line up kemarin ketika melawan Arab Saudi, ini kan STY kemudian lebih dominasi nih pemain naturalisasi daripada pemain Indonesia. Apakah ini memang strategi khusus yang disiapkan STY untuk menghadapi kualifikasi ini? Ya, jadi begini, kita harus tahu bahwa strategi itu kan strategi yang akan dilakukan oleh pelatih. Itu kan pasti menyesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi pemain yang ada kan. Maka kalau tadi pertanyaannya
lebih dominan kepada diaspora, pemain diaspora, ya kita melihat memang saat sekarang ini kita harus menyesuaikan dengan strategi yang akan kita terapkan gitu. Sehingga kalau strateginya itu memang harus banyak pemain diaspora ataupun yang tidak, ya saya kira itu hal yang apa namanya, yang nyata yang harus kita lakukan gitu loh. Di sepak bola itu kan kaitannya dengan kualitas itu kan pasti kan kualitas individu itu kan akan disesuaikan kan dengan strategi yang akan diterapkan. Saya kira itu jawabannya. Baik, Bu Kesit, bagaimana ini Bu Kesit? Memang untuk melawan Australia apakah Anda melihat bakalan sama nih strateginya? Karena memang kalau kita lihat secara fisik pemain juga mirip-mirip nih Arab Saudi dan juga Australia. Apakah memang nanti kira-kira nih prediksi Anda line up dari timnas ini akan sama seperti kemarin yang didominasi oleh naturalisasi? Ya, saya pikir skuad yang diturunkan oleh Sinteyong menghadapi Saudi Arabia itu the best ya. Itu skuad terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Saya kira menghadapi Australia, kalaupun ada perubahan tidak akan terlalu signifikan. Bahkan saya cenderung untuk tetap mempertahankan skuad yang kemarin ditampilkan saat menghadapi Saudi Arabia ya. Jadi mereka akan lebih solid karena chemistry kan sudah terbangun. Kalaupun misalnya ada perubahan, saya kira tidak akan terlalu mencolok ya. Kabar baiknya kan Justin Hubner sudah bisa tampil lagi ya, Pak Marji ya, setelah sanksi akumulasinya terlepas ya, setelah kemarin absen menghadapi Saudi Arabia. Artinya sekarang kan di lini pertahanan ada stok baru ya, ada Justin Hubner yang bisa saja dia ditampilkan menjadi pilihan pertama. Tapi kalau melihat dari skema, kemudian melihat dari skuad yang kemarin diturunkan oleh Sinteyong, saya pikir ya menurut saya itu sebaiknya sih tetap dipertahankan. Ya, inilah skuad terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini, walaupun memang 9 dari 11 pemain itu adalah pemain diaspora ya, ditambah 2 Rizky Ridho di lini pertahanan dan Witan Sulaiman di sektor kanan. Saya kira begitu Mas Premana. Baik. Terakhir ke Bung Sumarji. Bung, ini bagaimana Anda kemudian bisa mengkomunikasikan semangat kepada timnas Indonesia nantinya ketika melawan Australia di GBK hari Selasa dan menganggap nanti bukan menjadi tekanan, tapi justru penonton dan supporter yang datang ini menjadi pemain tambahan dalam tanda kutip untuk melawan Australia. Iya. Jadi yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa memang para pemain juga kebetulan saya selalu aktif bicara dengan anak-anak, para pemain itu sebenarnya memang menginginkan stadion itu penuh gitu ya. Dengan stadion itu penuh, itu ada euforia tersendiri dan juga ada motivasi dan semangat tambahan buat para pemain. Jadi itu catatan pentingnya gitu. Maka pada kesempatan ini ya tentu kami berharap tanggal 10 itu di GBK betul-betul dipadati, sama seperti ketika kita melawan Filipina terakhir kita lolos round dari 2 ke 3 kemarin. Saya kira itu. Baik, kita harapkan nanti penuhnya Stadion GBK benar-benar penuh dan bukan menjadi tekanan, justru sekali lagi menjadi semangat bagi timnas untuk bisa melawan Kangguru gitu ya, Bung Sumarji. Terima kasih Bung Sumarji, manajer timnas Indonesia, dan juga Bung Kesit, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih, selamat malam. Malam.